Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar walaupun di rumah. Tetap mencari ilmu, tetap menuntut ilmu. Kita berada di tema 5, wirausaha. Sekarang kita masuk ke subtema 3. Subtema 3. Oke, nah sekarang kita ayo belajar berwirausaha. Sebelum dimulai mari baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dapatkan menjadi manfaat, menambah kesolehan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum dimulai juga Bapak mengingatkan bahwasanya ujian PAS akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2020. Sebentar lagi ya. Jadi ya Rabu depan. Tanggal 2 Desember. Jadi mulai dari sekarang sudah mulai mencicil baca-baca pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Nah, pelajaran tema, pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, dan pelajarannya dimulai dicicil supaya nanti ketika PAS bisa mengerjakan dengan baik. Kita di subtema 3 yang akan kita pelajari yaitu 3 PB ya. Pembelajaran 1, 2, 3, dan kita akan mempelajarinya dari PPKN sampai SBDP. Ikuti dengan sungguh-sungguh. Dan nanti kalian absennya di kolom komentar ya, kolom komentar Google Classroom. Pak, saya sudah. Nah, gitu. Kolom komentar Google Classroom. Bahasa Indonesia teks formulir. Nah, kemarin kita sudah mempelajari formulir pendaftaran, formulir daftar riwayat hidup, dan juga formulir-formulir lain. Kita akan mempelajari formulir transfer uang melalui bank. Nah, transfer uang, jadi mengirim uang lewat bank. Nah, ini transfer uang lewati bank itu punya beberapa keuntungan anak-anak. Namanya uang kan ya, kalau 1000 2000 mah gak masalah. Cuman kalau uangnya banyak 1 juta 2 juta atau misal 50 juta, kan kalau dibawa-bawa dimasukin ke tas dikirim kemana, khawatir ada yang mencuri atau merampok. Jadi lewat bank ini insya Allah lebih banyak keuntungannya ya, lebih aman, apalagi lebih cepat. Dikirim sekarang bisa langsung nyampe, atau biasanya menunggu beberapa jam langsung nyampe. Nah, juga murah biasanya ada ongkos kirim kalau beda bank. Kalau beda bank transfernya bisa 7.000 ya. Tapi kalau banknya sama, misal kamu punya bank BRI ke bank BRI lagi, mau mengirim ke mamah misalnya, mamah saya mau ngirim uang buat mama naik haji. Nah, punya kamu banknya bank BRI Syariah, punya mamah juga BRI Syariah. Dikirim tuh misal 50 juta ke mamah, wais. Jadi kalau banknya sama, biasanya sih tidak dipungut biaya transfer. Kalau beda bank biasanya 7.000. Juga mudah dilakukan. Mau dilakukan, kalian tinggal mengisi formulir, dan insya Allah orang-orang bank mereka terpercaya, nggak akan korupsi. Kamu nitipin uang misal sekian puluh juta, sama banknya diambil nggak, biasanya tidak ya. Mereka sudah terlatih untuk jujur dan terpercaya. Ya, langkah-langkahnya adalah pertama kita langsung datang ke bank ya. Terus kita kalau misalnya kita malu-malu, takut-takut, bisa minta tolong ke security yang ada standby di pintu bank. Biasanya security di bank selalu siap sedia. Udah mah badannya kekar, ganteng, mereka standby. Ya Bu, ya Pak, ada yang bisa dibantu? Tinggal kalian bilang,
mau transfer, oh ya silakan ambil antriannya, silakan ambil formulirnya. Tuh, jadi isi formulir. Diisi formulir ya. Ini isi formulir. Kemudian setelah diisi, sekalian serahkan slip transfer atau formulir tadi dan uangnya melalui teller. Loh, bukan teller ya. Apa bacanya nih? Teller. Teller itu orang yang melayani pengiriman dan penerimaan uang. Pengiriman atau penerimaan uang. Oke, sekarang masalahnya bagaimana cara mengisi slip transfer uang tersebut. Nah, bagaimana cara mengisi formulirnya. Nah, ini tentunya kalau udah ada transfer uang berarti ada apanya yang berbeda dengan yang kemarin. Yang berbeda dengan formulir daftar riwayat hidup atau formulir daftar ekskul adalah di sini ada nominal. Nominal jumlah uang. Pertama tanggalnya, tanggal berapa kita menulis formulir tersebut. Lalu kolom jenis rekening pemilik, kita namanya siapa. Terus nomor 3, tujuan transfer, mau dikirim kemana. Ini pemilik berarti kita, transfer berarti yang menjadi tujuan, misal ke ibu, ke mama, ke umi, mau ngirim uang. Nanti ditulis kepada ibu, nama ibunya siapa. Nah, nomor rekening ibunya juga ditulis. Selanjutnya kolom informasi pengirim. Lalu yang kelima, jumlah yang akan ditransfer. Nah, ini penting nih. Yang mau ditransfer berapa ribu, berapa puluh juta, berapa juta, gitu, berapa ratus ribu. Ya, berapapun yang kalian inginkan tulis di sini ya. Yang nomor 6, tulis lagi jumlah yang ingin ditransfer. Tulis berarti kalian menulis dengan kalimat. Misalnya angkanya 5. Nah, jumlah yang ditransfernya adalah misalnya 5. Nah, misal ini nih. Tulis lagi berarti kalian tulis 5.000 rupiah gitu, ditulis. Kalau ini 5 angka, yang ini tuh tulisan. Kalau nolnya nambah lagi ya lebih panjang lagi. Anak-anak sudah diajarkan ya waktu di kelas berapa itu? Waktu di kelas 3 biasanya, kelas 3, kelas 2 ya. Nomor 7, tulis kalimat jumlah yang akan ditransfer. Nah, ke-8, jangan lupa membubuhkan tanda tangan. Kalau nggak pakai tanda tangan ya tidak sah, berarti harus sudah punya tanda tangan. Oke, ini lihat nomor 1. Nah, ini tanggal kita mengirim uang, tanggal hari ini misalnya. Jangan besok, ini kan mau sekarang mengirimnya. 2, jenis rekening. Apakah berupa tahapan, tapres, giro, ABC dolar, kartu kredit ABC, dan lainnya. Ini banknya bank apa? Nah, ini nama banknya. Kalian sedang ada berada di bank ABC. Cari sendiri bank ABC di mana. Lalu yang ketiga, kalian tulis nomor rekening. Nomor rekening, tahu nomor rekening ya? Nomor identitas kita di bank tersebut. Kalau ini mah KTP ya. Nomor rekening kita berapa? Terus nama pemilik berarti nama kalian. Misalnya Somad. Nah, tulis di sini. Atau siapa? Unyil. Berita keterangan, tulis di sini. Nama pemilik rekening. Berarti nomor 3 ini adalah tujuannya. Tujuan yang akan kita kirim. Misal yang mau dikirim adalah ibu ya, berarti tulis nama ibu kalian, nomor rekeningnya, nama ibu kalian, dan ini ditulis uangnya untuk apa. Misalnya untuk naik bayar ibadah haji gitu, ongkos naik haji. Nama penyetor berarti nama kita. Misalnya siapa tadi? Unyil ya. Unyil nama penyetor. Alamat penyetor di mana? Di Jakarta, jalan apa misalnya. Nomor telepon jangan lupa, informasi penyetor nasabah atau bukan.
Nomor 4 sudah, sekarang nomor 5. Nah, ini ditulis jumlah rupiahnya berapa yang mau dikirim. Pakai angka. Di sini ditulis juga angkanya. Berarti kalau cuma satu ya tulis langsung di sini. Tulis atas, tulis bawah ya. Nah, nomor 7 kalian tulis pakai kalimat. Oke. Seperti tadi ya. Misalnya ini yang ditulis berapa? 5 juta. Maaf, nggak cukup tulisannya. Jadi di sini tulisnya 5 juta rupiah. Tanda tangan. Nah, begitu. Ngerti ya? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ilmu pengetahuan alam, IPA. Oke, kemarin kita sudah mempelajari bahwasanya banyak sekali benda yang bisa ditarik oleh magnet ya, benda magnetis. Tapi ternyata banyak juga benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet, benda non magnetis. Kemarin kita juga sudah tahu bahwasanya kutub utara dan kutub selatan. Nah, magnet itu bisa tarik menarik kalau utara dengan selatan. Bagaimana kalau yang terjadi adalah yang didekatkan itu adalah kutub utara dengan utara. Nah, ini pasti tolak menolak, tidak akan nempel walaupun kalian berusaha sebisa mungkin. Pakai lem, pakai apa, tetap aja dia tidak mau bersatu. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Why? Ada yang tahu atau ada yang tempe? Mari kita lihat semuanya. Nah, ini jawabannya ada pada sekarang. Medan magnet. Mungkin kemarin kita sudah bahas selintas ya, waktu Google Meet. Kayak apa itu medan magnet? Medan magnet itu, jadi ini yang menyebabkan si magnet itu bisa menempel atau menolak itu ini karena ada medan magnet. Kayak semacam tenaga dalam begitu tuh. Kayak energinya, kayak gayanya. Dengan adanya medan magnet, suatu magnet dapat mempengaruhi magnet atau benda lain meskipun tidak bersentuhan secara langsung. Medan magnet dapat direpresentasikan dengan menggunakan garis-garis gaya magnet. Nah, ini nih. Penyebabnya adalah magnet itu memiliki garis gaya magnet. Nah, seperti ini anak-anak. Tidak bisa terlihat, jadi ini termasuk makhluk goib. Jadi jangan dikira yang goib itu adalah malaikat, jin ya, itu tidak bisa dilihat. Kalian percaya atau tidak? Kalau kalian masih tidak percaya bahwasanya di dunia ini ada yang tidak ada yang goib, ya ini contohnya, jangan jauh-jauh ya. Ini contohnya medan magnet. Medan magnet bergerak dari utara ke selatan. North ya, utara, masuk ke selatan, south. Nah, ke selatan masuk ke sini. Jadi kalau misalnya sebuah magnet tarik menarik, karena ini garis gaya magnet kan keluar dari utara ya, masuk ke selatan tuh, klop. Utara ke selatan tuh klop, jadi ini tarik menarik tuh masuk. Tapi kalau utara dengan utara, nah ini utara ya, utara kan dia keluar tuh nggak ada garis magnet yang klop. Kalau kunci sama anak kunci, jadi kuncinya nggak pas gitu tuh. Jadi ini tidak ada tenaga gaya yang masuk, semuanya pada nolak semua. Ini yang menjadi penyebab kalian tidak bisa menempelkan kutub utara dengan utara. Gitu. Nah, garis gaya magnet ini, medan magnet tidak bisa terlihat, tapi kalian bisa melihatnya dengan cara menaburkan ini serbuk-serbuk besi. Nah, serbuk-serbuk besi kalau kalian taburkan ke atas magnet, biar enak, magnetnya dilapisi dulu kertas ya. Terus taburkan serbuk-serbuk ini. Nanti si serbuk ini akan berbaris dengan rapi seperti ini. Lihat. Ini adalah garis-garis gaya magnet. Nah, seperti ini.
Jadi kalau dilihat seperti ini garis-garis magnetnya. Serbuk besinya mau tahu, nah cari di tukang besi, tukang elas, tukang bikin pagar besi, itu kalian bisa minta ke mamang besinya, minta aja nggak apa-apa. Nah sekarang bagaimana cara menjaga sifat kemagnetan? Karena magnet itu anak-anak lama-kelamaan bisa hilang, bisa berkurang ya. Jadi kekuatannya akan berkurang. Kenapa? Pertama, magnet dipanaskan hingga berpijar. Misal deket kompor ya kalian harus sembarangan. Jadi kalau dipanaskan magnetnya kekuatannya akan hilang. Yang kedua, magnetnya dipukul atau ditempa terus-menerus dipukul ya. Pelenterang, jadi kekuatannya akan melemah. Jadi seperti Ultraman, jadi melemah. Nomor 3, magnet ditempatkan dalam kumparan yang dialiri arus listrik bolak-balik. Arus listrik AC. Bukan AC uang buat pendingin ruangan. Arus listrik bolak-balik. Arus listrik bolak-balik itu arus listrik yang ada di rumah-rumah kalian. Ya. Yang ada di tiang listrik itu AC. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpan magnet dengan benar? Yang pertama, magnet disimpan secara berpasangan dengan kutub yang tidak sejenis saling berseberangan. Kutub yang tidak sejenis saling berseberangan. Nomor 2, menjauhkan magnet dari sumber kalor, dari sumber panas. Jadi jangan dekat kompor, jangan dekat jangan dekat setrika, jangan dekat dispenser, jangan dekat yang panas-panas, atau kalian iseng disimpan di terik panas matahari. Nomor 3, menjauhkan magnet dari medan listrik. Oke. Sekarang kita masuk ke PPKN. Kemarin kita sudah mencari ya kisah-kisah sukses orang-orang yang berwirausaha. Jadi setelah kalian menceritakan kisah-kisah para wirausahawan tersebut, apa yang kalian dapat simpulkan? Artinya yang kalian lihat dari kisah-kisah tersebut, banyak sekali para pebisnis, orang-orang sukses itu mereka tidak terlahir langsung sukses, ya enggak? Lahir langsung jadi orang konglomerat, tidak. Jadi kebanyakan mereka itu jatuh bangun, menempa ujian, menempa kesukaran. Mereka sampai ada yang jadi kuli bangunan, uang tinggal sedikit lagi, anak istri menangis. Jadi kisah pedih dan pilu mereka pernah alami. Terus lantas kenapa mereka bisa sukses seperti yang kalian ceritakan? Kenapa? Karena mereka memiliki jiwa pantang menyerah. Jadi jangan berpikir bahwasanya dunia ini terus berada dalam kesulitan. Jangan seperti Nobita. Terus kayak Nobita. Ya terus berusaha ya, jangan sampai gampang menyerah. Oke. Menghargai keragaman jenis wirausaha. Jadi anak-anak di sekitar kita terdapat banyak wirausaha yang beragam ya. Ada tukang bakso kayak gerobak bakso. Ada lagi tukang apa nih? Tukang apa ini? Gambarnya susah kalau di sini. Gambar serabi, tukang serabi. Ada lagi ada toko lagi, ada toko Sumber Makmur. Ada lagi tukang sayur, pasar ya. Ada lagi tukang apa lagi? Tukang gula. Ada lagi tukang batu. Ada lagi tukang ulekan. Ada lagi tukang keripik. Tukang bakso, tukang keripik, tukang cilok, tukang apa lagi? Nah, semuanya itu beragam. Sengaja oleh Allah ciptakan beragam ke wirausaha di sekitar kita. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan
kebutuhan hidup. Ya, jadi karena kita ini satu sama lain saling memerlukan, saling membutuhkan. Bayangkan kalau kalian punya uang banyak, mobil banyak, rumah gedong, uang tinggal gesek langsung keluar. Mau jajan dikasih 10 juta, HP harganya 50 juta. Tapi pas lapar keluar tidak ada yang jualan. Mau beli nasi, tukang nasi uduk tutup, nasi padang tutup, semuanya tutup. Ke pasar tutup. Mau beli permen segala, tokonya juga tutup semua. Ditanya, kenapa Pak? Pada tutup. Saya juga sudah kaya raya. Saya juga sudah punya uang banyak. Mereka juga malas untuk berjualan. Nah, jadi adanya keragaman usaha ini untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jadi kita saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karenanya kita tumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan ekonomi. Jangan sekali-kali meledek atau menghina orang-orang yang punya punya usaha yang seadanya ya. Kalau sekali-kali kita pun membutuhkan mereka. Ada tukang kuli bangunan, coba kalau kalian ingin bangun rumah atau memperbaiki rumah, ternyata tidak ada satupun kuli bangunan di sekitar kalian karena merekanya sudah kaya raya misalnya. Maaf ya, maksudnya sudah tidak membutuhkan lagi pekerjaan gitu. Kita juga sama nanti, jadi saling membutuhkan. Mereka butuh uang, kita butuh jasa. Yang selanjutnya menghormati usaha ekonomi orang lain. Jadi harus saling menghormati. Kalau kita mau beli barang, beli sepatu atau ini barang-barang, terus si mamangnya menjual dengan harga yang ya mahal-mahal dikit, nggak apa-apa gitu ya. Udah masih mamangnya untungnya 2.000, terus kita tawar lagi, beli tempe misalnya, Bu berapa Bu harganya? 7.000, kita tawar lagi. Padahal kalau ditanya untung si ibunya cuma 2.000 rupiah. Itu setelah jalan berhari-hari. Yang selanjutnya menjunjung tinggi atas usaha yang dilakukan orang lain. Yang selanjutnya meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positifnya. IPS, kiprah Indonesia dalam perekonomian ASEAN. Keunggulan dimiliki Indonesia itu apa sih? Nah, negara kita ini memiliki jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara. Jadi terbesar ya, dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta orang. Di dunia, negara kita jumlah penduduknya tertinggi, terbanyak ketiga. Nomor 1 Cina, nomor 2 India, kita yang ketiga. Jadi sumber daya alam juga kita cenderung lengkap ya. Mau pertanian, perkebunan, hasil tambang, perikanan, laut kita sangat luas, hasil laut kita sangat melimpah. Tambang emas di Jayapura melimpah, tambang semen, tambang emas, tambang apalagi permata, berlian, semuanya ada di Indonesia. Hasil laut juga beraneka ragam, ikan mutiara banyak di laut kita, sehingga banyak sekali luar negeri yang mencuri-curi ke negara kita. Nomor 3, memiliki pengalaman penting dan berharga. Nomor 4, menganggota forum kerjasama ekonomi global. Nah, ini kiprah Indonesia di perekonomian ASEAN. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi yang meningkat. SBDP-nya ada embalase. Masih ingat embalase? Embalase adalah salah satu daripada reklame ya, salah satu dari reklame. Kita kenal ada poster, ada spanduk, ada lagi baligo, ada lagi brosur dan lain-lain. Ini adalah embalase, itu jadi reklame yang ditempel di kemasan. Embalase adalah jenis reklame yang berupa tulisan dan gambar terdapat pada kemasan atau pembungkus produk yang diperdagangkan dengan fungsi untuk menimbulkan daya tarik konsumen. Dan yang harus catatan adalah desain embalase harus menarik. Contoh, nah ini contoh embalase daripada minuman siap saji di sekitar kita. Embalase reklamenya nongol di kotak ini, di kemasannya ya, namanya ada ilustrasi
makan minumannya ada di sini, ada gandumnya, ada telurnya, ada susunya dicampur jadi satu. Yang lainnya, nah ini juga makanan yang menggunakan konsep reklame embalase. Ada gambar makanannya, lagi pakai garpu, pakai bawang biar enak ya. Di sini ada produknya, ada nama makanannya, merek dagangnya, dalamnya mie instan, ada rasa ayamnya. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, terima kasih sudah menyimak. Sebelum baca doa, nanti kalian tugasnya adalah melakukan praktek magnet. Doa sesudah belajar. Robbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.